Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-23. As-salatu mi'rajul mu'minin. Bermula salat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu artinya naik. Jadi kita itu naik itu maksudnya bukan naik ke atas langit tetapi naik kepada ketuhanan. Maksudnya pemahamannya itu masuk di dalam wilayah ketuhanan. Salat itu biasanya disebut juga dengan menghadap kepada Tuhan. Atau bisa juga karena menghadap berarti di sana bisa diartikan bertemu dengan Tuhan. Makanya salat ini menjadi oleh-oleh daripada mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini pengkajian kita masuk salat hakikat. Kemarin sudah kita kupas tentang salat tarikat. Dan hari ini juga insya Allah kita akan teruskan kepada salat ma'rifat dan kepada salat sir. Insya Allah, semoga waktunya cukup. Salat hakikat atau disebut juga salat batin, yang mana kedudukannya batin ini adalah pada roh kita. Karena diri kita ini ada dua diri, yaitu diri zahir dan diri batin. Diri zahir itu jasmani, diri batin itu rohani. Jadi kedudukannya adalah kepada roh kita. Jadi ini tentang rohani. Yang mana roh ini kenyataannya pada diri kita itu yaitu pada keluar masuknya napas. Keluar masuk napas. Keluar masuk napas ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya itu adalah zikrullah man akhrajan nafasin bi ghairi zikrullah. Jadi keluar masuknya napas yang pada kita ini adalah bermakna zikir, dan bunyi zikirnya adalah masuk hu, keluar Allah, atau versi tasawuf masuk hu, keluar itu Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mi'raj itu melalui atau melewati langit ketujuh. Langit demi langit beliau lewati sampai 7 lapis langit. Kita pun untuk mencapai atau bertemu dengan Tuhan itu mi'raj kita itu mesti melalui 7 lapis langit yang ada pada diri kita. Jadi di diri kita ini ada 7 lapis langit. Yang 7 lapis langit itu yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, kalam. Itu 7 lapis langit yang ada di diri. Adapun 7 lapis yang bumi yang di bawahnya itu biasanya yang pertama bagian bumi itu adalah tumbuh-tumbuhan, yang mana pada diri kita itu adalah bulu. Ini bumi, ini langit, ini bumi. Jadi bulu, kemudian yang menjadi dasar tanahnya, makanya itu adalah kulit. Yang kulit kita itu terkadang apabila kita gosok itu ada tanah. Itu yang lapisan pertama bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, dan sumsum. Itu 7 lapis bumi. 7 lapis langit, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, kalam. Jadi kita melewati atau dengan jalan sifat 7 yang ada pada diri kita. Kemarin di dalam pembahasan sifat 20 kita, sifat 7 itu adalah sifat ma'ani, sifat Tuhan yang bersama kita, yang kemarin intisarinya adalah sifat 7 itu terbagi kepada 2, yaitu sifat syarat dan idrak. Sifat syarat itu hayat atau ruh, sifat idrak itu
yang selainnya, yaitu kudrat, iradat, ilmu hayat, ilmu sama besar kalam hayat, itu masuk di dalam wilayah sifat syarat. Jadi yang menjadi syaratnya atau menjadi Tuhannya kemarin yang di diri kita itu adalah roh. Yang menjadi hambanya di diri kita itu adalah jasad. Jadi nisbahnya ketuhanan kita itu kemarin yaitu kepada roh. Ini saya lupa sih bagian berapa itu kemarin pengkajian kita, tetapi silahkan cek saja nanti, cari-cari. Jadi intisari sifat 20 kemarin atau kupasan daripada sifat ma'ani itu kepada hayat atau kepada roh, yang dengan itu tadi menjadi karena bagi hambanya seperti penglihatan, itu yang melihat sebenarnya adalah ruh, yang mendengar basar sama yang mendengar itu ruh, kalam yang berkata-kata itu ruh. Jadi sejatinya diri kita itu adalah ruh. Kemudian kemarin kita lanjutkan lagi pengkajian kita itu, pengkupasan kita itu kepada martabat 7, yang mana martabat 7 itu menyatakan roh ini adalah ta'yin sani, nyata Allah yang terakhir. Jadi roh kita ini masuk di dalam martabat Tuhan. Jadi dia itu bukan sembarang, dia itu masuk wilayah martabat ketuhanan. Makanya di situ dinyatakan ta'yin, dia kenyataan daripada Tuhan. Jadi sejatinya diri kita ini kan roh. Sejatinya diri kita ini adalah kenyataan daripada Tuhan kita. Yang mana dalilnya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Wa nafakhtu, aku tiupkan fihi padanya min ruhi, daripada ruhku. Ruhku. Nah, jadi dia tidak dicipta. Dia hembusan atau tiupan, dia terhubung. Dia adalah kenyataan daripada Tuhan. Itulah hakikat diri kita, sebenar-benarnya diri kita. Jadi kita menyadari ke sini bahwa diri kita ini bersumber daripada tajalinya. Disinilah mi'rajnya kita. Makanya masuk hu, keluar Allah. Hu Allah. Aku katanya yang bernama Allah. Jadi salat hakikat ini kedudukannya pada napas kita. Napas kita ini turun naik itu bermakna zikir, dan zikir itu adalah tujuan daripada salat. Jadi sebenarnya ini salat yang terus menerus juga, atau ingat yang terus menerus. Jadi kalau di dalam syariat itu turun naik itu berdiri sujud, tetapi ini ini yang salatihim daimun, salat terus juga. Ini makna ya, makna ini bukan salat syariat, tetapi ini salat hakikat. Walaupun kita tidur, dia terus berzikir, dia tidak mengenal kata lelah. Kalau kita hanya terhenti di sini, yang turun naik itu mungkin bisa tubuh kita tidak mampu. Ada kalanya kalau terlalu lama berdiri itu, kalau satu malam penuh bisa tidak sanggup. Tapi kalau ini dengan ini yang non-stop 24 jam kali 24 jam, ini masuk di dalam kategori salat hakikat. Jadi di sana kedudukannya. Jadi apabila mengetahui bahwasanya itu adalah zikir, itu otomatis di situ juga yang intisari daripada orang salat itu untuk mengingat akan daku, kata Tuhan kemarin, ya kan? Jadi di sanalah kita bermakna salat, dan salatnya bukan salat syariat lagi ini salat hakikat. Hakikatnya kita salat. Jadi sudah salat sebelum salat juga itu. Sudah ingat sebelum mengingat. Di sanalah yang kita itu masuk wilayah ketuhanan. Mi'raj itu namanya. Naik pemahamannya kepada ketuhanan. Jadi dengan menembus jalan yang 7 itu tadi, kemudian menuju melewati sidratul muntaha. Sidrah itu hadrat tertinggi.
yaitu masuk wilayah ketuhanan maksudnya. Yang di sana itu kalau tunggangan Rasulullah itu burak, tunggangan kita itu apa? Yang dari Isra beliau itu, tunggangan kita itu ini burak. Ini buraknya ini. Burak. Ini tunggangan kita. Tempat kita berjalan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi yang mana yang dijalankan? Ya ini buraknya. Yang ini yang menjalankan. Kayak gitu. Itu seputar salat hakikat. Adapun salat ma'rifat. Jadi salat ma'rifat ini yang kedudukannya pada nur kita. Tapi nur di sini bukan kita itu terhenti pada arti. Kalau arti Nur Muhammad itu cahaya yang terpuji. Tetapi kita lebih kepada maknanya, kepada mafhumnya, ada mafhumnya itu. Jadi karena nur itu sumber asal daripada segala kejadian termasuk roh dan jasad, maka dia bukan sekedar cahaya tetapi nur itu adalah ain, ada ainnya, yaitu ainnya roh dan jasad. Roh itu ainnya jasad dan jasad kita ini adalah ain. Jadi di sini kalau dari segi dalil untuk salat ma'rifat ini, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana salat itu terus-menerus yang dengan keadaan implementasinya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau seseorang yang salat tetapi masih mengerjakan kekejian dan kemungkaran, maksudnya kalau terlepas daripada keji dan mungkar itu adalah sesuatu yang keterpujian, malah mukhalafahnya sebaliknya itu kan bersifat yang terpuji. Itulah Nur Muhammad sebenarnya, sifat yang terpuji yang di luar. Jadi kita akan mengupasnya melalui dari rukun 13 yang di dalam salat syariat. Rukun 13 itu terhimpun kepada 3, yaitu rukun kalbi, kauli, dan fi'li. Itu. Kalau rukun kauli itu kita disuruh bertajwid, terutama membaca Fatihah. Tajwid itu artinya tata bahasa. Jadi kita disuruh di dalam salat itu bertajwid. Jangan sampai kata-kata itu keluar daripada tajwid. Maksudnya tidak bertata bahasa. Jadi sebenarnya begini, amal itu ada yang namanya amal hak waktu, ada amal yang di dalam waktu. Amal di dalam waktu itu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tetapi amal hak waktu itu adalah yang keseluruhan daripada itu. Semuanya itu adalah hak waktu. Jadi memang pada hakikatnya seluruh waktu yang hak waktu itu adalah waktu daripada waktu salat. Sebenarnya. Jadi salat itu bukan hanya pada di dalam waktu, sebenarnya lebih lagi itu pada hak waktu. Maksudnya keluar daripada keadaan yang pada ketika kita mengerja rukun yang 13. Ini disebut implementasi. Di dalam waktu kita disuruh menjaga rukun kauli, perkataan itu untuk bertajwid. Kemudian diteruskan keluar. Itu tetap bertajwid atau maksudnya bertata bahasa. Jangan sampai kita itu salat bertajwid tetapi pada sesudah keluar daripada salat itu tidak lagi bertajwid. Maksudnya ini tajwid ini senantiasa dipakai, dibawa. Kalau fi'li perbuatan
itu jangan sampai, itu kan ada tata cara perbuatan di dalam salat. Gerak itu kita tidak dibolehkan bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi gerak itu mesti diperhatikan, atau gerak itu jangan sampai melanggar aturan. Sama halnya dengan yang di luar ini, gerak kita itu mesti dijaga, mesti diperhatikan. Jangan sampai gerak itu di dalam salat kita perhatikan, kita jaga, kita tidak berani bergerak yang macam-macam. Di luar salat itu tidak terkendali. Makanya salat itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada ketika kita tidak berbuat maksudnya pada ketika kita berbuat keji dan mungkar, maka di situ kita tidak salat. Sebenarnya itu. Orang yang salat ini yang tidak berbuat keji dan mungkar. Perkataannya dijaga. Bahkan rukun yang satunya lagi itu rukun kalbi. Hatinya pun dijaga. Jadi jangan sampai hati kita itu buruk sangka. Itu kita menjaga hati. Jadi yang dijaga di dalam amal hak waktu itu adalah yang 3. Jaga hati, jaga mulut, jaga perbuatan. Begitu. Ini sebenarnya salatnya orang-orang yang berkedudukan pada Nur Muhammad atau kedudukan yang ma'rifat. Jadi tidak hanya salat, namun tidak hanya yang itu, yang di luarnya saja, tetapi salat syariat, salat jasad itu dikerjakan. Justru dari sana itu tadi masuk daripada pengerjaan awal itu, disitulah bermula salat yang di luar waktu, yang hak waktu. Jikalau tidak salat yang di dalam waktu, salat syariat, maka yang di luar ini tidak bermakna salat. Karena ini memulai start, atau start itu bahasa kita itu memulai kita untuk masuk di dalam wilayah salat, kemudian seterusnya baru bermakna salat. Jadi kita mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi kita tidak salat syariat, maka itu tidak juga bermakna salat, karena dia gabungan tadi. Panas ini di sini, hampir matahari, tapi sedikit lagi naik. Ya reja, enggak apa-apa. Vitamin D. Lihat waktu 17. Jadi orang yang menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan, tetapi setelah dia keluar daripada salat yang syariat, maka ini bermakna salat. Jadi kalau kita tidak menjaga, apalagi kata-kata kita ini menyakiti, atau perbuatan kita ini menyakiti, memukul seumpama, maka itu kita lepas daripada salat. Jadi orang yang salat itu senantiasa yang di waktu salat rukun 13 itu yang dijaga, rukun 3 itu dijaga, rukun kalbi, kauli, dan fi'li dijaga, dan yang di dalam hak waktu, yang di luar yang hak waktu, yang di luar daripada di dalam waktu itu dijaga. Karena waktu ini semuanya adalah waktu salat, maka pekerjaan yang di luar ini pun bermakna salat. Nah, catatannya memulai dengan salat syariat, baru kita itu salat ma'rifat. Kalau tidak salat syariat, maka tidaklah dikatakan. Sebab di sana ini, kalau salat syariat itu adalah latihannya, dan di luar daripada itu, setelah yang 5 menit atau 10 menit itu implementasinya, ya, atau pengerjaannya. Setelah latihan baru praktek. Kalau tidak ada latihan, tidak mendaftar, maka tidak masuk di dalam praktek. Jadi syaratnya itu kesempurnaan ma'rifat itu juga dengan adanya pengerjaan salat syariat. Jadi di sana tetap kita jaga hati kita. Kalau perlu zikrullah terus, ingat kepada Allah terus. Kalau kalam itu menyebut namanya, perbuatan itu perbuatan yang terpuji. Jadi di sanalah orang salat itu tidak akan dia bisa bermaksiat kalau salatnya itu betul, kalau salatnya benar.
Tetapi bagi mereka yang tidak memperhatikan ini malah salat yang menjaga rukun 3 itu, kalau dia menjaga benar di dalam salatnya, ini bisa-bisa membawa kepada kesehariannya. Sebenarnya ada efek asal benar-benar itu ditelaah atau dihayati. Jadi rugi kita salat yang ini, salat yang syariat, tetapi yang pada hari-hari kita itu kita berbuat keji dan mungkar. Jadi sebenarnya itu sayang salat kita itu kita tidak meneruskan. Maksudnya teruskan salatihim daimun. Teruskan salat itu supaya terus menerus. Jadi disinilah yang ada perbuatannya. Kemudian seterusnya salat sir. Arti sir itu rahasia. Rahasia itu sebenarnya tidak ada perbuatannya. Nah ini cuman dia sesudah daripada ma'rifat, sesudah daripada melalui ma'rifat. Kalau tidak mengenal maka tidaklah dia bermakna sir. Begitu maksudnya. Jadi yang kedudukannya itu pada zat, nur, zat, jasad, hati, ruh, nur, zat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, sir. Zat itu ada terbagi kepada dua. Ada zat yang azali, ada zat yang tajali. Jadi syaratnya orang bisa masuk di dalam wilayah salat sir ini atau salat rahasia ini, dia mengerti tentang kupasan zat, sebenarnya begitu. Zat yang azali itu yang menjadi sumber segala sesuatu, zat yang tajali itu adalah kenyataan daripada sumber segala sesuatu tersebut. Jadi di sini sebenarnya kenapa dikatakan rahasia, karena dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia tidak ada bacaannya. Kalau yang dari syariat, tarikat, hakikat itu ada bacaannya. Jadi sir ini bahkan tidak ada perbuatannya. Bagaimana ini yang tidak ada perbuatannya? Itulah rahasia. Tetapi dia bermakna salat dengan jalan ma'rifat sebenarnya. Sesudah dikupas ilmu ma'rifatnya, dengan jalan ma'rifat itulah yang mengakibatkan seseorang itu tubadil, terganti, fana dirinya kepada Tuhannya. Jadi kemudian setelah terganti, lalu yang ada ini adalah wujud Tuhannya. Begitu. Ini sebenarnya bukan apa, ini kupas ini bukan terlalu dalam, terlalu tinggi, bukan juga. Ini sebenarnya memang ma'rifat itu begitu kupasannya. Jadi jangan dirisaukan ini saya membuka ini, karena memang semestinya seseorang itu mesti mengetahui tentang ma'rifat, karena ma'rifat itu adalah usul daripada agama, awaludin, awal agama, dan dia adalah rukun agama. Jadi rukun itu sebenarnya semua orang itu wajib ma'rifat sebenarnya, disuruh untuk mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Anda bilang ini terlalu jauh, mungkin Anda saja yang jalannya yang kurang jauh. Sebenarnya memang harus begitu, karena ini ulama jarang membuka, lalu kayaknya ini menjadi tabu untuk dibuka, padahal semestinya ini disampaikan juga. Jadi malah kedudukannya ini dalam uraian saya yang kemarin dari mulai bagian pertama ini adalah ilmu dasar sebenarnya, ilmu dasar, ilmu ma'rifat itu. Jadi tidak apa-apa, cuma saya tetap tidak membuka rahasia ketuhanan yang tentang bab zat yang azali. Di situ yang tidak saya buka karena itu memang rahasia.
Jadi itu rahasia yang tidak boleh dibuka kepada sembarang orang, apalagi di media. Tetapi boleh dibuka kepada siapa saja yang menginginkannya, yang dengan mendatangi, begitu maksudnya. Ini bukan promosi ya, memang keadaannya harus begitu karena saya pun begitu juga. Tetapi untuk jalan-jalannya ini atau pembicaraan pengkupasannya ini boleh disampaikan. Tetapi tentang ainujatnya tidak boleh ditunjukkan. Begitu. Jadi di sini wajib atau sahnya seseorang atau diri kita mengatakan ini adalah tajalinya, ini wajib sebenarnya mengetahui tentang zat yang azali. Begitu. Jadi kalau tidak tahu, ini hanya pernyataan dengan di lisan saja. Tidak disertai dengan kenyataan pada pengetahuannya. Jadi bukan pada pernyataan saya ini dia. Bukan begitu. Tetapi yang menjadikan saya ini dia adalah pengetahuan ma'rifat atau pengenalan kepada ainujat. Ma'rifat yang tahqiq, yang paling dirahasiakan di dalam ilmu ma'rifah adalah mengenal ainujat. Yang dengan mengenal itu tadi, kita ini bisa menyatakan roh kita tajalinya, jasad kita ini adalah mazharnya. Yang dengan itu tadi bermula adanya diri kamu yang sudah terganti, yang dengan ma'rifat bermula adanya diri kamu itu adalah bermakna salat di situ. Kalau kita katakan makna salat itu adalah merendahkan diri di sisi Tuhannya, maka dengan ketiadaan wujud kita itu kita merendahkan diri. Kita meninggikan Tuhan dengan salat, kita meninggikan Tuhan dengan menyatakan ini dia yang berlaku, dia yang ada. Jikalau kita menyatakan dengan mata, ya Rab, saya tidak melihat, yang melihat engkau. Ya Rab, saya tidak mendengar, saya tidak bisa berbicara. Wala kadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun illallah. Itu mungkin perincian. Jadi bermula adanya diri kamu yang sudah mengenal itu adalah bermakna salat. Keberadaan diri kita itulah salat. Ini yang salat benar-benar daim, yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada kalimatnya, tidak ada bacaannya itu. Tetapi dia memiliki syarat, yaitu ma'rifat. Dengan ma'rifat dia terganti wujudnya. Ini yang dikatakan sudah salat sebelum salat, sudah ingat sebelum mengingat. Ini sudah berzikir sebelum berzikir. Jadi kedudukan salat sir itu kepada zat atau kepada diri kita. Bermula adanya diri kita itu adalah salat daim. Ini saya khawatir ini kalau sampai ke sini, saya benar khawatir. Jadi akan saya ceritakan satu kisah dan ini semoga menjadi renungan. Dikisahkan di zaman Rasulullah itu banyak melewati beberapa peperangan. Bagaimana pada ketika masa perang itu melewati masa atau waktu salat. Jadi begini, kalau perang itu jumlah umat muslim itu lebih banyak sampai 2 kali lipat bahkan lebih daripada kaum kafir, maka itu ada tata cara salatkan waktu perang itu bisa apa itu masuk waktu asar atau zuhur, mungkin itu ada masuk waktu dan masih dalam keadaan perang. Tidak bisa nanti dulu kami mau salat, tidak bisa itu. Jadi bagaimana? Jadi apabila jumlah muslimin itu lebih banyak, maka ada tata caranya. Dan kemudian Rasulullah itu menugaskan ada seseorang yang menjaga waktu, yang melihat matahari, yang beberapa orang. Jadi pada ketika sampai masuk waktu salat umpama zuhur, itu langsung azan. Ada muazin Rasulullah.
entah itu Bilal, entah siapa itu satunya, itu azan. Pada ketika selesai azan ini mundur separuh. Jadi separuh yang bertahan, separuh yang lebih menjaga untuk menjaga yang salat ini. Kemudian diimami oleh satu orang imam. Oh, mereka tidak berwudukah aja? Berwudukah kata kata Anda seumpama mereka sudah berwudu. Oh, mereka tidak batalkah? Mereka tidak batal seperti kita mudah batal. Oh, ada darah menanggung najis, itu di hukumnya ma'fu di dalam perang. Jadi diimami oleh seorang imam, kemudian pada uh, sudah rakaat kedua itu imam memperpanjang bacaan. Kemudian makmum ini mufarakah. Kemudian mufarakah berlepas, kemudian cepat salatnya daripada biasanya, kemudian keluar. Jadi berapa ada sisa, di situ masuk barisan salat lagi. Kemudian salat. Begitu. Jadi supaya salatnya tidak lalai, tetap pada imam yang di awal salat itu, bukan bukan selesai yang satu kemudian yang satu lagi imam, berarti ini lalai. Ini daripada saking tidak ingin lalainya di dalam waktunya. Kemudian jikalau jumlahnya itu jumlah muslim itu sedikit dan atau setara atau lebih sedikit lagi, maka caranya lebih berbeda lagi. Pada ketika masuk waktu azan, pada ketika sesudah azan, yang lain ini sambil perang, ada waktu renggang, takbir, Allahu Akbar, sambil membaca Fatihah itu sambil perang. Nanti kalau ada kesempatan musuh kalah, dia rukuk sampai seterusnya. Jadi salat itu tidak ditinggalkan. Luar biasa ini. Jadi jangan sampai mentang-mentang Anda mengerti salat daim, Anda meninggalkan. Buktinya Rasulullah tidak mengatakan, oh, nah nanti kita cukup salat daim saja karena berhubung perang. Tidak, tetap syariat itu ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan ini, karena ini adalah bagian daripada ubudiyah jasad kita yang ada kelakuannya. Yang ini memang termasuk salat syariat itu wajib, salat itu kedudukannya wajib. Tarekat pun bagi orang yang ahlullah itu wajib sampai kepada ma'rifatnya. Jadi supaya ada ubudiyahnya dari jasad kita, hati kita, roh kita, nur kita, dan diri kita, zat kita, ada penghambaannya. Demikian, salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.